Jadi kita belajar apa aja sih di balagoh yang barusan kita obrolin tadi ya. Yang balagoh itu artinya balago, berarti nyampai, ya. Menyampaikan makna dari apa yang ada fidihan atau ada di otak kita, biar sami atau mukhotob lawan bicara kita atau pendengar itu bisa nyampe, bisa paham gitu. Nah, yang pertama, oh ya, kita punya tiga ilmu di balagoh tadi. Yang pertama ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Ya, sebenarnya ada pembahasan mana duluan sih ilmu ma'ani, ilmu bayan gitu ya. Kalau kita ikut manhaj Azhar atau yang ada di buku Al-Idoh atau Bugyatul Idoh, kita belajar mulai dari ilmu ma'ani dulu. Ya, baru ilmu bayan, baru ilmu badi yang ketiga. Nah, kita belajar apa aja di ilmu ma'ani? Nah, di sini yang pertama kita belajar al-khobar wal insya, ad-dzikr wal hadaf, al-wasl wal fasl, at-taqdim wa ta'khir, al-qasr, kemudian ijaz, itnab, musawah gitu ya. Ada beberapa lagi seperti ta'rif, tankir itu juga. Jadi contoh nih di khobar wal insya ya kita bahas yang kalau khobar itu dia yang yahtamil sidik wal kadib. Kalau insya dia lah yahtamil sidik wal kadib gitu. Insya nanti ada yang tolabi, ada yang gairu tolabi. Contohnya yang tolabi nanti ada amr, ya, ada nahyu, ada nida, kemudian ada tamani, ya. Kemudian yang di, nah ini ya. Jadi ini tadi ya, khobar, insya, ya kemudian dikir, hadaf, wasal, fasal, takdim, takhir, qasr, ijaz, itnab, musawa. Ya. Dikir hadaf itu kapan sih musnadnya matkur, kapan ghair matkur, kapan mahduf, kapan kita pakai gimana kita cara menggunakan fasal wasal, ya. Kapan ini mukodam, kapan muakhor gitu. Untuk apa sih hal ini mukodam? Itu pasti ada agrot balagiahnya atau ada tujuannya. Kenapa dia mukodam? Terus pakai koser ya. Buat apa sih koser itu? Ya. Ada usulub apa aja cara mengungkapkan dengan koser? Kemudian ijaz ya. Kapan kita pakai lafadz kolil yang fihi makna kathir? Atau kita pakai itnab ya, yang lafadznya kathir maknanya simpel aja satu gitu misalkan. Atau yang musawah. Ya, musawah bukan di majalnya Balagoh ya. Kemudian ilmu bayan, ya kita akan menemui tasbih, majaz, dan kinayah. Yang pertama tasbih dulu. Yang tasbih itu pasti pakai makna hakiki. Misalkan kita bilang teman kita yang tinggi, anta kal jirafah, kamu kayak jerapah gitu, firrofi misalkan. Nah itu kan dia makna asli. Ya, memang anta ya anta, jirafah ya jerapah, firrofi ya memang karena mereka berdua sama-sama tinggi, tasbihnya firrofi gitu, wajah syibahnya. Atau kita bilang juga teman kita yang pemberani anta kal asad fi syuja'ah gitu. Nah, kalau majas, nah dia udah bukan makna asli lagi. Yang namanya juga makna majazi, berarti bukan makna hakiki, ya kan? Kalau dia pakai makna majazi, berarti kita buang ya makna hakikinya. Misalkan kita bilang al-asad ya, jadi ada singa yahtub ala mimbar. Kita bilang gitu, ada singa yang berpidato di atas mimbar, ya, singa podium gitu. Nggak mungkin tuh singa yang hewan buas di hutan, nggak mungkin kan? Pasti singa di sini adalah maksudnya dia makna majazi, makna majaz dari singa karena singa itu mirip dengan singa itu kan punya simbol keberanian gitu ya. Dia kayak the king gitu ya. Apa raja hutan gitu, berani, paling berani, hewan paling berani gitu kan. Nah, keberaniannya tuh yang kita ambil sifat keberanian itu. Jadi kayak seseorang yang pemberani gitu. Berarti yang dimaksud adalah orang yang dia tuh syuja'ah gitu misalnya. Dan di sini kan kita harus butuh korinah ya. Kalau misalnya kita bilang asad tapi fil gobah, ya itu berarti asad hakiki. Kalau mau jadi majazi harus ada korinahnya. Misalkan asad yang yahtub ala mimbar. Nah, berarti di situ kan ada yang menolak gitu. Akal kita menolak itu bukan bukan makna asad di sini asad hewan buas gitu. Hewan muftaris itu bukan. Karena dia yahtub ala mimbar, berarti di sini asadnya adalah makna majazi. Akhirnya masuklah ke bab majaz. Ya, jadi di sini harus ada korinah yang tamna min iradati maknal hakiki. Kalau kita bilang al ra'aitul asad fil gobah kan nggak ada yang menolak, akal kita nggak nolak kalau itu asadnya hewan buas ya kan. Jadi itu maknanya hakiki nanti jatuhnya. Jadi harus ada korinah di sini kalau di majas. Itu yang istiaroh ya. Ada lagi majas mursal yang alakohnya ghairu musyabahah. Contohnya apa? Was alil koryah. Ah, kan nggak mungkin kita nanya ke Korea, ya kan? Contohnya nih, kalian datang ke Pare, habis itu kalian nanya ke Ana, Ustazah,
eh ada program apa aja di markas. Coba tanya maktab. Kan nggak mungkin nanya kantor itu nanya ke kantor bangunan itu, nggak mungkin. Nah, itu pakainya majas mursal. Tapi yang dimaksud adalah orang yang di dalam situ ya, atau koryah di sini ahlu koryah, maktab di sini ya yang dalam maktab situ gitu, yang dalam kantor yang ditanya gitu ya. Itu majas mursal gitu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering loh pakai kata majas ya kan. Orang-orang suka nyingkat kan. Ada program aja di markas, coba tanya kantor. Ya, kan nggak mungkin nanya kantor bangunan ditanya. Nah, itu udah pakai majas mursal. Atau yang kinayah tadi, ya panjang tangan. Kalau kinayah itu dia punya kemungkinan untuk makna asli. Bisa aja kita bilang teman kita panjang tangan, emang tangannya tuh panjang banget. Orang biasa misalkan 1 meter, dia 1,5 meter gitu misalkan. Terlahir seperti itu. Berarti emang makna asli bisa. Tapi yang diinginkan bukan makna itu, makna lain. Panjang tangan di sini kalau orang Indonesia ya dibilang panjang tangan kan dia suka mencuri. Tapi kalau orang Arab itu tawilul yad itu maksudnya orang dermawan loh. Jadi tangannya itu tersebar untuk memberikan nikmat ke orang-orang gitu, dermawan gitu. Jadi beda beda ini ya, beda pemahaman gitu. Pemahaman tawilul yad di orang Arab sama panjang tangannya orang Indonesia beda makna. Tuh. Itu kinayah. Jadi dia masih ada kemungkinan makna asli kinayah itu. Atau misalkan kita bilang, wah dia mukanya kemerahan. Bisa aja mukanya emang merah gitu misalkan. Pakai apa? Pakai make up yang merah-merah gitu. Tapi yang dimaksudkan kemerahan dia itu bukan dia mukanya merah, tapi dia lagi malu gitu misalkan al-haya gitu. Itu kinayah. Kalau majas tadi kan dia nggak mungkin makna asli. Nggak mungkin asat beneran yang ala mimbar. Ya. Jadi kalau majas itu udah pasti, kalau hakiki dia pasti pakai makna asli. Kalau tasbih pakai makna asli. Kalau majas dia pakai makna yang majazi. Kalau kinayah dia boleh punya pakai makna asli, tapi yang diinginkan bukan yang itu. Nah, kalau di ilmu badi kita punya namanya muhasinat maknawiyah dan juga muhasinat lafdiyah. Kalau maknawiyah berarti kita harus mikir dulu maknanya apa, baru kerasa lah indahnya. Oh, bagus ya ternyata gitu. Tapi kalau lafdiyah dari lafadznya aja udah kelihatan. Misalkan lafadznya bermelodi ya, atau ada sama takror gitu. Contoh muhasinat maknawiyah itu ada apa aja babnya. Nah, di sini kita punya tauriyah, husnul ta'lil, iktilaful lafadz ma'al makna, uslubul hakim, tibak, tafrik, taksim, takkidul madhab bima yushbihud dam, muqabalah, mura'atun nadir, istikdam, jamak, dan banyak sekali ya poin muhsinat ma'nawiyah. Lafdiyah juga. Lafdiyah di sini ada contohnya, ada jinas, saja, iktibas. Kemudian yang paling penting di tamhid atau pendahuluan ilmu balaghah adalah kita harus tahu dulu gimana sih kalam yang fasih, gimana sih kalam yang balik, ya kan? Biar kita bisa masuk ke ilmu ma'ani, bayan badi tadi itu tahu tujuan kita tuh gimana untuk merangkai yang fasih dan yang balik itu. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu fasohah atau kalimah yang fasihah ya. Kata yang fasih, kalam yang fasih kan kalau kalimah itu masih satu kata. Kalau kalam itu udah tersusun ya. Kalam di sini kan dia kalau nggak jumlah, pokoknya jumlah ya. Kalau nggak fi'liyah, ismiyah gitu misalnya. Kalau mutakalim orangnya orang yang fasih ya. Kalau balagoh ya, balagoh ya itu ada di kalam dan mutakalim ya. Jadi nggak ada yang di kalimah ya. Karena kita nggak bisa menyampaikan makna dengan satu kata aja gitu. Kecuali nanti kalau ada hatuf-hatufnya ya. Berarti kan dia aslinya udah kalam, bukan cuma kalimah. Makanya balagoh itu cuma buat sifat kalam dan mutakalim. Kalau fasih kan bisa ada kata yang fasih gitu. Ya. Fasih itu sebenarnya apa sih? Al-fasoha fil lugoh, al-bayan wa dhuhur, wa fil istilah taqa'u wasfan lil kalimah wal kalam wal mutakalim. Ya, jadi fasoha itu artinya bayan, wa dhuhur, jelas gitu maksudnya kata yang fasih itu. Maka ya, fasoha itu yang gimana sih? Yang kalimah itu dia harus tanafur huruf. Ya, hurufnya harus jelas, yang ringan diucapkan dan enak didengar. Ya, jadi ada kata-kata bahasa Arab itu yang hurufnya ketika dirangkai itu kayak gak enak didengar, gak dipahami maknanya, susah diucapkan, itu nggak fasih jadinya. Ya, kayak pendai-pendai itu pasti kalau milih kata itu bukan kata ilmiah yang orang susah paham, gak kayak dosen-dosen yang pakai kata ilmiah kan beda konteks, beda muktadal hal gitu. Jadi di sini harus bisa cari kata yang fasih gitu. Contoh kata yang gak fasih gimana sih? Sudah ini contoh yang gak fasih ya. Contohnya gini. Malakum takakatum alayya katakakku ikum alladhi jinnati ifron ki'u anni. Nah, orang Arab denger itu aja dia udah di sini yang patokannya di sini karena balagohnya balago bahasa Arab ya. Jadi patokannya bahasa Arab di sini. Orang Arab itu kalau denger takak ka'a, ifron ko'a itu udah aneh gitu. Bagi mereka itu udah kata yang asirun fin nutki dan gak enak didengar gitu.
Jadi itu udah termasuk yang nggak fasih. Jadi kita harus ngelihat hurufnya yang fasih dulu untuk merangkai kata. Jadinya nanti kalimah fasihah. Terus mukhalafatul qiyas atau gorobah juga. Jadi kalau kita mau cari kalimah yang fasihah, kata yang fasih, nggak boleh yang nggak sesuai dengan kias sorfi. Misalkan bunia sorfi itu kalau fa'il ya wazannya fa'il, atau yang sifat musyabah punya wazan sendiri, ismu tafdil punya wazan sendiri. Kalau kita bikin wazan yang menyalahi aturan sorof, ya udah itu nggak bakal jadi fasih gitu. Atau gorobah gitu. Gorobah tuh aneh ya. Jadi jangan pakai kata yang aneh gitu, yang didengar itu ya nggak biasa didengar gitu misalnya. Kalau fasahatul kalam itu ada tanafur juga ya. Jadi kalam yang fasih itu yang kalimahnya fasihah dan disusun dengan cara yang fasih juga, yang enak didengar, yang ringan diucapkan, itu patokannya. Kalau du'fu ta'lif itu ada di bagian, kan yang namanya kalam itu dia rangkaian kata kan, murokab gitu. Entah dia nanti kalam yang murokab dari ism wal ism jadi mubtada khobar, atau fi'al wa ism jadi fi'al fa'il gitu ya. Nah kalau du'fu ta'lif itu berarti dia muter-muter gitu. Yang biasanya kalau bahasa Arab itu fi'al fa'il, terus kalau dia muta'adi baru ada maf'ulnya, kalau dia enggak muter-muter gitu. Misalkan malah maf'ulnya muqaddam, fa'ilnya muakhar, kita jadi bingung mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul gitu misalkan. Takkid juga gitu. Takkid juga dia yang misalkan secara nahwu itu setelah illa itu domirnya munfasil, ternyata pakainya mutasil. Nah jadinya akhirnya nggak dipahami gitu. Nah, kalau fasahatul mutakalim berarti dia punya malakah di sini. Malakatun yaqtadiru biha ala ta'bir anil maksud bi kalamin fasihin fi ayyi gordin kan. Nah, jadi dia punya malakah ya. Malakah tuh yang udah melekat ya kalau bahasa Indonesia. Jadi udah jadi ahli gitu. Nggak usah. Jadi penyair-penyair ya atau orang-orang sastrawan. Nah, itu dia udah punya malakah biasanya. Tanpa dibuat-buat, tanpa ada tasonu ya. Nyeplos aja dia udah kalamnya udah bagus gitu. Jadi kalau mutakalim yang fasih ya kayak para pendai, para khotib-khotib khutbah gitu, atau para speaker, para narasumber, orang-orang yang suka public speaking. Nah itu dia pasti udah punya malakah yang asalnya pos aja kalamnya udah bagus gitu, udah fasih gitu.